Halo, selamat pagi pemirsa, selamat tahun baru untuk Anda dan juga untuk Yasmin. Selamat tahun baru Bremana dan juga pemirsa. Akhirnya ya kita sudah masuk tahun yang baru di tanggal 1 Januari ini. Dan kemarin mungkin ada teman-teman yang ke Ancol, ke Bundaran HI, ada juga ke Monas kan ya. Kalau kemarin mungkin Yasmin sorenya ya ke Monasnya ya. Perayaannya begitu meriah, luar biasa antusiasme masyarakat ya. Semoga di tahun yang baru ini segala harapan kita dapat terwujud, segala hal dilancarkan dan diberkahi tentunya. Amin ya. Dan tentunya di awal tahun ini kami senang sekali bisa menjumpai Anda di iNews Pagi pemirsa. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Bremana Tendaya. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita mulai iNews Pagi dengan informasi Gunung Merapi di Agam, Sumatera Barat kembali erupsi pada hari Minggu. Suara dentuman keras dan juga getaran akibat erupsi membuat warga berhamburan keluar rumah. Gunung Merapi di Agam, Sumatera Barat kembali erupsi pada Minggu pagi. Suara dentuman keras terdengar hingga ke daerah Kamang yang berjarak 25 km dari puncak gunung. Letusan juga membuat rumah warga di Nagari Buki Batabuah dan Nagari Sungai Pua bergetar. Warga pun berhamburan keluar rumah. Letusan salah sekali bunyi cuma naruh jelek. Ada sono keluar. Asapnya keluar kelihatannya? Kelihatan ketika kondon. Ya. Ketika pagi ini lagi kelihatan. Jadi ke pendang gunung, di gunung. Apa bunyinya? Bunyi Mariam. Bunyi Mariam mau bahoyo ke Kumpuang. Wah sedang duduk di lepas kopi. Oh. Dia karena lah tengah dalam tuang lah sangkit mencari keluar serono. Cuma man mangko mencari ke gunung dia karena lah dengan letusan bagon do ke rumah. Ranga. Ibu sedang di mana tuh, Bu? Saya duduk situ. Saya udah di masalah, sudah berdoa, baru sudah ngaji-ngaji. Sudah bisa leman tadi. Tuang berdarah pintu, sedoklah keluar, sedoklah leman gogo. Ya. Orang rumah dulu, rumah itu keluar, turun keluar, saudara. Pos pengamat Gunung Merapi PVMBG di Bukit Tinggi mencatat, erupsi terjadi pada pukul 6.03 waktu Indonesia Barat, dengan tinggi asap letusan mencapai 1.500 meter. Gunung Merapi kini berstatus waspada atau level 2 dengan daerah bahaya radius 3 km dari kawah. Sejak erupsi mulai tanggal 3 sampai 30 Desember 2023, Gunung Merapi telah 107 kali meletus. Warga diimbau menggunakan masker untuk menghindari ispa saat terjadi hujan abu vulkanik. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ribuan rumah di kota Sungai Penuh Jambi terendam banjir hingga setinggi 2 meter lebih. Berdasarkan data BPBD, Sungai Penuh terdapat 3 kecamatan di kota Sungai Penuh tergenang banjir. Berdasarkan data BPBD, banjir merendam ribuan rumah di 3 kecamatan di kota Sungai Penuh Jambi. 3 kecamatan yang terdampak banjir adalah Kecamatan Hamparan Rawang, Tanah Kampung, dan Kecamatan Koto Baru. Akibatnya 17.000 warga terdampak dan lebih dari 1.000 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter lebih. Para warga khususnya lansia, balita, dan anak-anak mengungsi ke tempat yang aman, namun sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 rumahnya. Yang paling parah ini di 3 desa. 3 desa paling Sumpung, Tanjung, dan Tanjung Muda. Yang lebih parah ini di Tanjung Muda. Kalau di Tanjung Muda ini seluruhnya. Selain tingginya intensitas hujan, semakin dangkalnya Sungai Batang Merau menjadi penyebab parahnya banjir kali ini. Dari kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Truk-truk yang membawa bantuan memasuki jalur Gaza dari Mesir pada hari Minggu. Ya, ironisnya ribuan pengungsi Palestina di Rafah justru mengalami kelaparan akibat jumlah bantuan makanan yang tidak mencukupi. Truk-truk yang membawa bantuan memasuki jalur Gaza dari Mesir pada hari Minggu, tepat ketika serangan Israel di Gaza Tengah menewaskan sedikitnya 35 orang. Saat ini pasukan Israel beroperasi di Khan Yunis, kota terbesar kedua di Gaza. Menurut PBB, Perang Gaza telah memicu krisis kemanusiaan dengan 1/4 dari total 2,3 juta penduduk kini menghadapi kelaparan.
Militer Israel menargetkan wilayah di beberapa bagian Gaza Tengah sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perang masih akan berlanjut selama berbulan-bulan lagi dan menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata. Di Jakarta, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi belum lama ini menyampaikan situasi di kamp pengungsian Palestina adalah sesuatu yang sangat buruk dan tidak pernah terjadi dalam konflik di Gaza sebelumnya. Temuan sejumlah lembaga PBB dan ICRC di Jenewa menegaskan hal ini. Hampir semua mengatakan bahwa apa yang mereka lihat di lapangan belum pernah mereka lihat, dalam arti yang jelek ya, mereka belum pernah melihat situasi seburuk ini dalam krisis kemanusiaan di tempat lain. Dan itu dikatakan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan yang bertemu dengan kita secara langsung. Menlu Retno menambahkan isi resolusi 2720 yang semula berisikan tuntutan gencatan senjata secara jelas, belakangan ditolak oleh sejumlah pihak di Dewan Keamanan PBB. Dan klausul gencatan senjata diganti dengan percepatan bantuan kemanusiaan. Puluhan pengungsi Gaza di penampungan sementara di Rafah antri makanan yang disiapkan oleh tim relawan dapur umum. Para pengungsi membawa serta rantang dan panci untuk menampung bubur dan sup, penghangat dan pengisi perut lapar di musim dingin. Pemboman Israel telah meratakan sebagian besar wilayah Gaza, sebagian wilayah tidak dapat dihuni dan menjadikan 85% penduduk Gaza dipaksa pindah ke selatan termasuk Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Perang tersebut telah memicu krisis kemanusiaan dan seperempat penduduk Gaza menghadapi kelaparan. Ironisnya, hanya 10% jatah makanan yang masuk bagi 2,3 juta penduduk Gaza di pengungsian. Serangan udara dan darat Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menewaskan lebih dari 21.600 warga Palestina dan melukai lebih dari 55.000 orang. Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Bremana Tenaya. Pemirsa, menyambut tahun baru 2024, ribuan warga Jawa Timur menggelar doa dan sholawat bersama di Masjid Al-Akbar Surabaya. Dipandu oleh ulama Jawa Timur, warga khusyuk bersolawat bersama dengan Forkompinda Jawa Timur. Kegiatan ini juga dihadiri Kiai Haji Ali Masyuri, Gubernur Jawa Timur, Kapolda, dan juga Pangdam 5 Brawijaya. Dengan bersolawat dan juga doa bersama, diharapkan bangsa Indonesia dijauhkan dari mara bahaya dan bencana alam. Kita berada pada tahun politik, maka membangun suasana yang aman, damai, kondusif menjadi penting. Maka untuk memperingati atau merayakan perayaan pergantian tahun, saya mohon kepada semuanya merayakannya secara sederhana, jangan melakukan sesuatu yang kemudian bisa memicu munculnya sesuatu yang tidak kita harapkan. Pemirsa, calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri sholawat kebangsaan serta istighosa untuk negeri bersama Gus Ali Gondrong di lapangan sepak bola Saptarengga, Semarang, Jawa Tengah. Dalam acara ini, Ganjar didampingi sang istri Siti Atikoh. Ganjar mengajak ribuan jemaah untuk menyambut tahun 2024 dengan lebih baik lagi. Ganjar mengatakan manusia akan merugi jika menjadi lebih baik di esok hari. Setelah purna tugas sebagai Gubernur Jawa Barat, maksud kami Jawa Tengah, saat ini Ganjar sedang fokus berkeliling untuk bertemu dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Ganjar mengaku saat jalan-jalan ke seluruh Indonesia, ia bisa merasakan apa yang dialami oleh masyarakat di tanah air.
Pemirsa, sebelum menghadiri istighosa di sela-sela kesibukannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia, Ganjar Pranowo menyempatkan diri untuk menghabiskan tahun baru bersama keluarga. Momen kebersamaan ini dimanfaatkan Ganjar setelah beberapa tahun sebelumnya tidak merayakan karena harus patroli saat menjadi Gubernur Jawa Tengah. Dan berikut bincang-bincang rekan Giselia Nurrahma bersama Ganjar dan juga istri. Panjang tahun baru tentunya dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan dan berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Termasuk salah satunya adalah calon presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo yang saat ini sudah ada di sebelah saya bersama dengan istri tercinta Ibu Siti Atikoh. Halo, selamat sore Bapak dan juga Ibu. Selamat sore, sini istri tercinta. Bapak dan juga Ibu, momen kebersamaan tahun baru biasanya ngapain aja sih sekeluarga kalau boleh tahu? Paling kita ngumpul makan aja gitu, bakar-bakar di rumah, apa kayak barbeque gitu-gitu. Ya biasanya begitu, tapi untuk kali ini kayaknya kita mesti cari tempat. Alam lagi menuju Semarang, kita baru mau menuju ke Semarang, tapi keluarga saya di rumah ini dari Kutoarjo hari ini pada pergi ke Tawangmangu, ya. Tapi kayaknya malam ini kita tidak bisa bersama. Kalau Mas Ganjar biasanya tahun baru nggak bisa kan, patroli kalau biasanya, 10 tahun yang lalu nggak pernah bisa. Ya biasanya kita kalau kerja sampai pagi. Sama Forkompimda lah. Berarti tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga hampir sama berarti ya Bu ya? Ya, kalau tahun ini malah kita bisa kumpul bertiga ya. Kalau sebelum-sebelumnya Mas Ganjar kan harus mantau wilayah, seluruh wilayah yang ada di Jawa Tengah sama Forkopimda. Kalau tahun baru itu pemantauan keamanannya. Oke, siap. Kalau untuk ngomongin makan nih Bu, kira-kira makanan favorit apa sih Pak Ganjar dan juga Mas Alam nih kira-kira untuk tahun baru? Kalau favorit, kalau kita tuh suka yang dibakar-bakar, kalau tahun baru aja sih. Kalau hari-hari biasa ya makanan biasa aja. Oke, kalau Ibu Siti Atikoh makanan sukanya apa nih Pak? Rambut ditanya sendiri. Enggak, kita itu gampang makan semuanya. Kita gampang makan, tidak terlalu yang spesial gitu ya. Tapi biasanya kalau ada kesempatan ngumpul, ya cari makan yuk yang unik. Alam biasanya yang cari rekomendasinya, kasih rekomendasi dia. Sana. Kita ikut aja. Kalau saya yang penting ikut. Oke, terakhir nih Pak, quotes of the day untuk menutup akhir tahun 2023 dari Bapak Ganjar. Jangan baperan, kita sambut 2004 dengan bahagia. 2024? Iya, 2024. Iya. Semoga 2024 Indonesia semakin tangguh. Oke, siap. Terima kasih Bapak dan juga Ibu atas waktu. Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi kawasan Malioboro, Yogyakarta saat malam pergantian tahun kemarin. Anies disambut ribuan warga, termasuk wisatawan dan juga pedagang. Pemirsa, Anies Baswedan mengunjungi kawasan Malioboro bersama keluarga. Ia disambut ribuan wisatawan dan juga pedagang yang meminta jabat tangan maupun swafoto. Ia mengaku sengaja datang ke Malioboro untuk menikmati malam pergantian tahun sekaligus bernostalgia dengan menyantap kuliner burung dara langganannya ketika sekolah dulu. Anies akan melanjutkan kegiatannya di Yogyakarta hari ini sebelum bertolak ke Jakarta. Lesehan ini namanya lesehan terang bulan. Itu sudah ada sejak zaman saya SMA. Jadi saya ketika mau lesehan lagi, ambil lesehan terang bulan yang memang langganan dari dulu. Yang paling disukai apa Pak? Kuliner yang Dara. Di sini burung daranya. Kami pendukungnya dari Kalimantan Utara, Pak. Sementara itu pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merayakan malam tahun baru bersama warga Surakarta. Gibran bersama istri membagikan buku kepada warga di Car Free Night Jalan Slamet Riyadi. Gibran pun turut disambut warga yang ingin mengajaknya bersuah foto. Kapolri dan Panglima TNI Minggu malam menggelar pertemuan di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan untuk memantau langsung titik-titik keramaian malam pergantian tahun di seluruh Indonesia. Dari hasil pantauan termasuk di kawasan Papua, perayaan malam tahun baru berlangsung relatif aman terkendali. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut 129.000 lebih personil gabungan dikerahkan di 49.600 objek pengamanan saat malam pergantian tahun di seluruh Indonesia.
Perayaan Tahun Baru berlangsung relatif aman dan terkendali, termasuk di Papua. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga memerintahkan para Pangdam untuk berkoordinasi dengan seluruh Forkopimda untuk mengantisipasi ancaman keamanan yang muncul, termasuk bencana alam. Sementara terkait persiapan menjelang arus balik ke ibu kota, Polri akan memberlakukan one way di sepanjang tol Palimanan. Yang tadi kita laksanakan pada saat Recon, alhamdulillah khususnya wilayah Papua, tadi Kapolda, Pangdam melaporkan bahwa situasinya sudah terkendali. Masyarakat di sana juga malam ini juga ada yang kemudian melaksanakan kegiatan merayakan puncak akhir tahun di wilayah Jembatan Merah dan Hotekam, dan tentunya ini menjadi atensi kita untuk terus dijaga dan sampai terjadi permasalahan baru. Kemungkinan kita akan melaksanakan kegiatan one way di jalur tol besok di Palimanan. Nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut. Ini juga untuk mengantisipasi manakala ada puncak arus balik yang akan yang dilakukan oleh para Pangdam dan jajarannya, tentunya berkoordinasi dengan Forkopimda yang ada di wilayah dan dilaporkan untuk situasi secara umum aman. Kemudian juga kita memberikan penekanan antisipasi untuk kejadian-kejadian yang kemungkinan timbul, ancaman, gangguan ataupun bencana alam yang terjadi. Dan para Pangdam dan jajaran sudah memahami dan akan melakukan. Pemirsa, calon Presiden Ganjar Pranowo menjenguk relawan yang menjadi korban pengeroyokan sejumlah oknum TNI di RSUD Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Ganjar Pranowo menanggung seluruh biaya perawatan rumah sakit korban penganiayaan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjenguk korban penganiayaan sejumlah oknum anggota TNI tadi malam. Ganjar tiba di rumah sakit sekitar pukul 21.14 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Ganjar didampingi oleh Ketua TPD Ganjar Mahfud Jawa Tengah serta Ketua DPC PDI Perjuangan Boyolali. Dua relawan yang menjadi korban penganiayaan masih dirawat di rumah sakit, mengalami memar dan juga patah gigi. Dari pemeriksaan dokter kedua korban, kondisi kesehatannya semakin membaik. Pemirsa, hingga kini relawan Ganjar Mahfud korban pengeroyokan sejumlah oknum anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah masih dirawat di rumah sakit. Ketua DPC PDI Perjuangan mengatakan bahwa korban pengeroyokan masih trauma. Relawan Ganjar Mahfud korban penganiayaan oleh sejumlah anggota TNI didampingi oleh pihak DPC PDI Perjuangan Boyolali, Jawa Tengah. Pihak DPC PDI Perjuangan Boyolali membentuk tim pendampingan untuk memulihkan kondisi korban. DPC PDI Perjuangan Boyolali juga sudah berkoordinasi dengan tim pemenangan daerah dan tim pemenangan nasional terkait kasus ini. Terkait penggunaan knalpot brong, DPC PDI Perjuangan Boyolali Susetya Kusuma mengatakan bahwa sesuai dengan regulasi penggunaan knalpot brong memang dilarang. Langsung ada penghadangan. Langsung melakukan pemukulan, penendangan, itu langsung dilakukan. Jadi kalau kita melihat semuanya, fakta di lapangan, saksi-saksi dan bukti, itu tidak ada yang kaitannya apa? Ada peringatan, ada pemberitahuan, ada kompromi dulu, jangan lewat sini, ada himbauan. Itu belum ada himbauan sama sekali. Saat beberapa anggota IPAD B melaksanakan olahraga bola voli, kemudian mendengar suara bising yang membuat tidak nyaman,
dari beberapa sepeda motor dengan knalpot brom melintas secara terus-menerus dan berulang kali. Kemudian beberapa oknum anggota secara spontan keluar dari asrama menuju ke jalan di depan asrama guna mencari sumber suara knalpot brom pengendara motor tersebut. Untuk mengingatkan kepada pengendara dengan cara menghentikan serta mengubarkan hingga terjadilah penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor knalpot brom. Sebelumnya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah dikeroyok sejumlah oknum anggota TNI. Peristiwa yang viral di media sosial ini terjadi saat relawan Ganjar Mahfud usai mengikuti salah satu acara. Pengeroyokan relawan Ganjar Mahfud yang terjadi di depan Batalion Infanteri 408 Rider Kodam 4 di Ponegoro ini terekam kamera CCTV. Sejumlah oknum prajurit yang ada di pinggir jalan menghampiri pemotor yang tengah melintas. Mereka menarik pemotor serta menganiaya hingga terjatuh ke jalan. Dan menanggapi video penganiayaan yang beredar, Kapus Pen TNI Brigjen Nugraha Gumilar menyampaikan beberapa oknum anggota TNI yang terlibat sedang diperiksa Denpom Surakarta. Sementara kronologi serta motif penganiayaan sedang dalam penyelidikan. Ada 15 oknum anggota TNI terduga penganiaya relawan masih ditahan. Pemirsa, keluarga relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah mengembalikan bingkisan dari pihak TNI Angkatan Darat. Keluarga korban juga meminta kasus pengeroyokan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sambil membawa 2 kantong bingkisan, 2 anggota keluarga dari relawan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud yang menjadi korban pengeroyokan anggota TNI AD Minggu siang mendatangi markas Yonif Rider 408 SPH di Boyolali, Jawa Tengah. Kedatangan keluarga korban pengeroyokan ini untuk mengembalikan bingkisan berisi buah-buahan yang diberikan oleh anggota TNI pasca insiden pengeroyokan pada Sabtu siang. Perwakilan keluarga korban pengeroyokan mengungkapkan bahwa pihak Kompi B Yonif Rider 408 SPH telah mendatangi pihak keluarga korban di rumah sakit. Selain memberikan 2 bingkisan juga meminta maaf. Namun pihak keluarga menghendaki kasus pengeroyokan ini diselesaikan melalui jalur hukum. Kembalikan kenapa, Pak? Ya kalau dari keluarga tidak tahu ya, saya cuma utusan dari pihak keluarga. Yang penting tadi bilang bahwa bingkisan ini dari TNI suruh mengembalikan. Gitu. Bahwa dikembalikan kenapa gitu enggak? Tidak. Kasih tahu. Yang penting suruh mengembalikan. Memang keluarga tidak mau menerima bingkisan dan apapun dari TNI katanya seperti itu. Aksi pengeroyokan yang dialami sejumlah relawan Ganjar Mahfud oleh oknum anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah mendapat reaksi keras dari relawan Barikade 98. Selain meminta aparat TNI bersikap netral, Barikade 98 juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dan menghukum para pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Meski kasus ini masih diselidiki, namun Barikade menilai tindakan penganiayaan terhadap relawan bernuansa politis. Aktivis meminta TNI bersikap netral dan tidak main hakim sendiri. Jadi tidak ada orang yang ini bisa dikategorikan sebagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap hak asasi manusia, tidak sekedar proses hukum yang harus menyeret mereka ke penjara, ya, tapi juga harus dicari motif yang melatar belakangi mereka melakukan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono memberikan sanksi tegas kepada para kader P3 yang berbelok dukungan pada Pilpres 2024. Mardiono menyatakan tidak segan mengambil langkah untuk mendisiplinkan kadernya yang tidak sejalan dengan ADART partai. Salah satunya terkait oknum kader yang tidak sejalan pilihannya dalam menentukan Capres Ganjar dan Cawapres Mahfud MD. Mardiono menyebut telah meminta Sekjen DPP P3 Arwani Tomafi untuk memberhentikan dan mencabut kartu keanggotaan kader yang tidak patuh atas keputusan partai. Sementara itu, Majelis Kehormatan DPP P3 Emron Pangkapi mengaku namanya hanya dicatut dalam deklarasi pejuang P3 mendukung Prabowo Gibran.
Ia mengaku akan berjuang memenangkan P3 dan pasangan nomor urut 3 dalam sisa waktu 45 hari jelang pemilu 2024. Saya tidak percaya karena Dato Imron ini adalah kader senior ya yang membimbing kami semua sebagai juniornya. Nah, selanjutnya terhadap saudara Wicaksono ini, karena saudara Wicaksono ini sesungguhnya bergabung dengan Partai Persatuan Bangunan itu baru ngitung bulan, belum genap 1 tahun. Jadi mungkin saudara Wicaksono itu baru 7 bulan, belum pernah juga mungkin membaca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Khusus bagi Partai Persatuan, keluarga besar Partai Persatuan yang utuh dalam jajaran partai, insya Allah akan bersama. Pemirsa, Masyayikh Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah bersama ribuan jemaah dan santri menyatakan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud dalam kontestasi Pilpres 2024. Pemirsa, hal itu dinyatakan ketika puluhan kiai, jemaah dan juga santri tarekat tersebut menyambut silaturahmi Capres Ganjar Pranowo ke Pondok Pesantren An-Nawawi di Berjan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pengasuh Ponpes Al-Nawawi, Kiai Haji Ahmad Calwani mengatakan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud adalah sosok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia dari segi perekonomian hingga penegakan hukum. Dalam silaturahmi tersebut, masyayikh dan juga ribuan jemaah tarekat yang didukung warga pondok pesantren mendoakan dan juga mendukung Ganjar Mahfud agar dapat memenangi kontestasi Pilpres 2024. Pemirsa, Poros Gerakan Pemuda Kabupaten Tangerang, Banten mendeklarasikan sebagai relawan yang akan mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurut mereka, duet Ganjar Mahfud dinilai sebagai figur yang paling mewakili suara anak muda dan milenial. Dalam deklarasinya, mereka berkomitmen untuk mengkonsolidasikan suara dukungan dari tokoh-tokoh pemuda di Kabupaten Tangerang guna memenangkan Ganjar Mahfud MD. Selain deklarasi, juga digelar zikir dan doa bersama agar pemilu berlangsung damai dan pemberian santunan kepada sejumlah anak yatim. Merayakan ulang tahun ke-17 di Indramayu, Jawa Barat, Partai Hanura terus mengkampanyekan pasangan Ganjar Mahfud. Ribuan warga antusias menghadiri senam sehat yang digelar di Indramayu Sports Center. Dalam kesempatan ini, Partai Hanura membagikan 10 paket umroh, 10 motor, dan sepeda bagi peserta yang beruntung. Selain dihadiri warga, acara juga dihadiri sejumlah kader Partai Perindo, PDIP, dan P3. Dalam acara ini, Usman Sabta meminta para kader untuk turun ke tengah masyarakat dan memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Usman Sabta kemudian melanjutkan lawatannya ke pesantren di wilayah Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Saya nggak nyangka betul. Saya nggak menyangka di Cirebon begitu meriahnya, di sini juga demikian. Jadi masyarakat Jawa Barat telah sadar kemana dia harus pergi. Selama ini apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka harapkan itu ada di kita. Pemirsa, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud menggelar konsolidasi bertajuk 45 hari menuju kemenangan di Jakarta Teater Jakarta Pusat. Dalam 45 hari ke depan, pasangan Ganjar Mahfud akan memperkuat barisan dengan gerakan turun ke akar rumput. Jelang Pesta Demokrasi 2024, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud menghadiri acara konsolidasi 45 hari menuju kemenangan di Jakarta Teater Jakarta Pusat. Konsolidasi yang juga dihadiri parpol pengusung, relawan hingga tim pemenangan ini bertujuan untuk memantapkan langkah dalam menyongsong pemilu tahun depan. Pada momen penting ini, Ganjar Mahfud turut menyampaikan hasil aspirasi masyarakat seperti permasalahan tanah dan program gastronomi. Zaman saya dulu beli tanah dapat rumah dan Pemda juga bisa kok. Jadi artinya backlog yang selama ini tidak bisa dipenuhi, begitu banyak skim yang bisa kita lakukan. Termasuk kemarin kita bicara dengan kawan-kawan para pengembang bagaimana agar tidak landed houses tapi dia bisa kondominium atau rumah susun. Makan, kita punya program namanya gastronomi, bukan hanya makan siang, tapi makanannya juga sehat.
Karena makan siang gratis, susu, dan sebagainya itu kan impor, kira-kira gambaran kita. Barang-barang impor, karena gastronomi dari bumi-bumi kita dan laut kita. Itu nanti akan menjadi bagian dari program yang jangka panjang. Partai Perindo menyatakan akan dukung merealisasikan program-program Ganjar Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden. Oh ya, itu program bagus sekali. Coba kalau kita perhatikan 21 program itu yang mengarahkan untuk masyarakat menjadi produktif. Kunci sukses Indonesia ke depan menjadi Indonesia emas itu adalah bagaimana menjadikan masyarakat produktif. Yang belum produktif dipercepat menjadi produktif. Bukan memberi gratis-gratis begitu ya. Itu adalah tindakan temporari tapi pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah kemiskinan. Dalam 45 hari ke depan, pasangan Ganjar Mahfud akan memperkuat barisan dengan turun ke akar rumput untuk semakin mengoptimiskan langkah membidik kemenangan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Program tebus minyak goreng murah Partai Perindo disambut antusias warga di Kecamatan Paseh dan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, para caleg Partai Perindo juga mendorong warga untuk menggunakan hak pilihnya pada Pesta Demokrasi 14 Februari mendatang. Bersama caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Heri Rusli dan juga caleg DPRD Kabupaten Bandung Meira Hadi Suciesti, Abdul Kholik Ahmad, caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat II, menggelar tebus murah minyak goreng. Warga Kampung Sukasari, Sukamantri, Paseh, Kabupaten Bandung dapat menebus 1 liter minyak goreng seharga Rp5.000. Selain tebus murah, para caleg Partai Perindo juga mengedukasi warga untuk menyalurkan hak politiknya pada pemilihan umum 2024, 14 Februari mendatang. Mudah-mudahan Partai Perindo bisa membantu lapangan kerjanya, buat lapak usahanya. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk bazar murah minyak goreng untuk masyarakat Kecamatan Paseh. Ini adalah suatu bentuk kegiatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bazar minyak murah juga digelar di Desa Rancamanyar, Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Program Partai Perindo yang mensejahterakan rakyat dengan memberikan sembako murah ini selalu mendapat sambutan hangat dari warga. Dalam berbagai kesempatan, para caleg Partai Perindo hadir untuk menyerap aspirasi warga serta mensosialisasikan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud pada pemilu 2024 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Anda masih di Ayus Pagi bersama saya Bremana Tenai dan juga rekan saya Yasmin Natania pemirsa. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ayus Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Gunung Merapi di Agam, Sumatera Barat kembali erupsi pada hari Minggu. Suara dentuman keras dan juga getaran akibat erupsi membuat warga berhamburan keluar rumah. Gunung Merapi di Agam, Sumatera Barat kembali erupsi pada Minggu pagi. Suara dentuman keras terdengar hingga ke daerah Kamang yang berjarak 25 km dari puncak gunung. Letusan juga membuat rumah warga di Nagari Buki Batabua dan Nagari Sungai Pua bergetar. Warga pun berhamburan keluar rumah. Letusan salah sekali bunyi cuma naruh sini. Ada sono keluar. Asapnya keluar kelihatannya? Kelihatan ketika kondon. Ya. Ketika pagi ini kelihatan. Jadi ke pendang gunung, di gunung. Apa bunyinya? Bunyi Mariam. Bunyi Mariam mau bagoyo ke Kempuang. Wah sedang duduk di lepas kopi. Oh. Jek karena lah tengah dalam tuang lah sengkit mencari keluar serono. Cuma mana mangkok mencari ke gunung jek karena lah dengan letusan bagondo yo ke rumah. Sedang. Ibu sedang di mana tuh, Bu? Sedang di situ. Sekarang ada di masalah sudah berdoa baru sudah ngaji-ngaji. Sudah bisa lompat tadi. Tuang bedah ram pintu sedoklah keluar sedoklah dengan gogo. Ya. Orang rumah dulu dengan itu keluar turun keluar sodono.
Pos pengamat Gunung Merapi PVMBG di Bukit Tinggi mencatat, erupsi terjadi pada pukul 6.03 waktu Indonesia Barat, dengan tinggi asap letusan mencapai 1.500 meter. Gunung Merapi kini berstatus waspada atau level 2, dengan daerah bahaya radius 3 km dari kawah. Sejak erupsi mulai tanggal 3 sampai 30 Desember 2023, Gunung Merapi telah 107 kali meletus. Warga diimbau menggunakan masker untuk menghindari ispa saat terjadi hujan abu vulkanik. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ribuan rumah di kota Sungai Penuh Jambi terendam banjir setinggi 2 meter lebih. Berdasarkan data BPBD, terdapat 3 kecamatan di kota Sungai Penuh yang tergenang banjir. Berdasarkan data BPBD, banjir merendam ribuan rumah di 3 kecamatan di kota Sungai Penuh Jambi. 3 kecamatan yang terdampak banjir adalah Kecamatan Hamparan Rawang, Tanah Kampung, dan Kecamatan Koto Baru. Akibatnya 17.000 warga terdampak dan lebih dari 1.000 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter lebih. Para warga khususnya lansia, balita, dan anak-anak mengungsi ke tempat yang aman, namun sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 rumahnya. Yang paling parah ini di 3 desa. 3 desa Paling Sumpung, Tanjung, dan Tanjung Muda. Yang lebih parah ini di Tanjung Muda. Kalau di Tanjung Muda ini seluruhnya. Selain tingginya intensitas hujan, semakin dangkalnya Sungai Batang Merau menjadi penyebab parahnya banjir kali ini. Dari kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Mobil dinas Ketua DPRD Karangasem yang terparkir di rumah pribadinya hangus terbakar. Penyebab kebakaran masih misterius. Ketua DPRD Karangasem berencana akan menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian. Beginilah proses pemadaman mobil dinas terbakar milik Ketua DPRD Karangasem, Iwayan Swastika, yang terparkir di garasi rumah pribadinya. Saat kejadian rumah dalam kondisi kosong, api baru diketahui oleh tetangga korban yang akhirnya melapor ke pemadam kebakaran Karangasem. Petugas pemadam melakukan penyemprotan air agar api segera padam dan tidak merambat ke bangunan rumah. Ketua DPRD Karangasem Iwayan Swastika menyebut jika mobil dinasnya sudah sepekan ini tidak pernah keluar garasi dan dalam kondisi yang baik, sehingga ia melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian untuk diselidiki apakah murni kebakaran atau ada kemungkinan yang lain. Dengan sendirinya ya, dengan situasi rumah kosong, tidak ada orang, jadi masih kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian apakah memang murni kebakaran atau memang ada hal-hal yang di luar konteks kita. Pasca kejadian kebakaran tersebut, petugas langsung memasang garis polisi untuk keperluan penyelidikan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan anggota kelompok bermotor diringkus petugas kepolisian Polrestabes Bandung. 4 orang dijadikan tersangka karena terbukti membawa senjata tajam dan juga 1 diantaranya masih di bawah umur. Menjelang pergantian tahun, kepolisian Polrestabes Bandung terus melakukan kegiatan patroli. Dalam patroli tersebut berhasil mengamankan 30 anggota kelompok bermotor. 4 orang berinisial BA, BLA, LN, dan AN ditetapkan jadi tersangka karena terbukti membawa senjata tajam jenis samurai, golok, dan pisau. Para tersangka ini diduga akan melakukan penyerangan terhadap kelompok lain. Sementara pelaku lainnya diberikan pembinaan dan akan dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Petugas akan memberikan tindakan tegas kepada siapapun yang mengganggu ketertiban. Berhasil mengamankan kelompok bermotor tersebut sebelum mereka melakukan penyerangan. Jadi pada saat itu kita langsung melaksanakan penggerebekan. Memang ada beberapa yang berhasil kabur, tapi ada 4 orang basically kami amankan. Dari keempat orang tersebut atas nama BA, DLA, RN, dan AN, mereka semua membawa senjata tajam.
Keempat tersangka kini ditahan di Mapolrestabes Bandung dan dijerat pasal Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ramai di media sosial aksi begal sepeda motor dengan ancaman senjata api. Korban yang ketakutan dikejar para pelaku terpaksa meninggalkan sepeda motornya dan berlarian meminta pertolongan. Rekaman CCTV yang ramai di media sosial ini memperlihatkan aksi pelaku begal sepeda motor mengejar korbannya sambil menodongkan senjata api. Korban yang ketakutan dengan ancaman kedua pelaku terpaksa meninggalkan sepeda motornya dan lari meminta pertolongan. Terlihat pula salah seorang warga berusaha mengejar para pelaku namun gagal. Peristiwa ini terjadi di Jalan Putri Kembang Dadar, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Petugas kepolisian dari Satreskrim Polrestabes dan Polsektor Ilir Barat 1 Palembang langsung mendatangi TKP guna memeriksa korban dan sejumlah saksi. Korban menceritakan kedua pelaku yang berboncengan memepet sepeda motor korban dan memaksanya berhenti dengan mengancam akan melukai korban menggunakan senjata api. Di TKP, tapi aku tidak merasa itu mungkin dalam untuk jagung. Uang berapa? Uang dua. Pakai senjata tajam enggak? Pakai senjata apa? Enggak, senjata api. Senjata api, jelasnya. Ditodongnya? Iya. Akibat kejadian ini, korban masih mengalami trauma dan kasus kini ditangani Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Ke informasi lainnya pemirsa, program tebus minyak goreng murah Partai Perindo disambut antusias warga di Kecamatan Paseh dan Bale Endah, Kabupaten Bandung Barat. Dalam kegiatan ini, para caleg Partai Perindo juga mendorong warga untuk menggunakan hak pilihnya pada Pesta Demokrasi 14 Februari mendatang. Bersama caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Heri Rusli dan juga caleg DPRD Kabupaten Bandung Meira Hadi Suciesti, Abdul Kholik Ahmad, caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat II, menggelar tebus murah minyak goreng. Warga Kampung Sukasari, Sukamantri, Paseh, Kabupaten Bandung dapat menebus 1 liter minyak goreng seharga Rp5.000. Selain tebus murah, para caleg Partai Perindo juga mengedukasi warga untuk menyalurkan hak politiknya pada pemilihan umum 2024, 14 Februari mendatang. Mudah-mudahan Partai Perindo bisa membantu lapangan kerjanya, buat lapak usahanya. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk belanja murah minyak goreng untuk masyarakat Kecamatan Paseh. Ini adalah satu bentuk kegiatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bazar minyak murah juga digelar di Desa Rancamanyar, Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Program Partai Perindo yang mensejahterakan rakyat dengan memberikan sembako murah ini selalu mendapat sambutan hangat dari warga. Dalam berbagai kesempatan, para caleg Partai Perindo hadir untuk menyerap aspirasi warga serta mensosialisasikan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud pada pemilu 2024 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Atraksi dan parade budaya memeriahkan puncak perayaan Lovely Desember di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ajang ini menjadi promosi wisata di tanah air. Puncak perayaan Festival Budaya Lovely Desember 2023 digelar di Plaza Kolamakali, Tanah Toraja yang diisi dengan berbagai seni dan budaya khas Toraja dan gelar kuliner tradisional. Masing-masing masyarakat dari 19 kecamatan di Tanah Toraja menampilkan potensi pertanian serta kearifan lokal. Sejumlah kesenian tari dan khas suku Toraja dari berbagai wilayah di Kabupaten Tanah Toraja ditampilkan dalam puncak event Lovely Desember 2023. Lovely Desember ini sesungguhnya kita butuhkan sebagai ajang untuk menggali potensi-potensi yang ada di potensi budaya di Toraja dengan menggairahkan, ya,
sehingga ini akan memperkuat pariwisata dan dengan demikian juga akan memperkuat ekonomi kreatif kita. Lovely Desember 2023 kali ini digelar sebagai ajang untuk menggali potensi Toraja dengan menggairahkan seni dan budaya khas Toraja. Tak hanya itu, potensi bidang pertanian masyarakat juga dipacu untuk meningkatkan ekonomi berbasis pariwisata. Lovely Desember sebelumnya juga digelar pada tahun 2022 setelah sempat terhenti pada tahun 2016. Nantinya acara ini rutin digelar sehingga menjadi agenda wisata nasional. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tunapa, iNews melaporkan. Ya, bagaimana dan juga pemirsa, bermain salju kini kita tidak perlu jauh-jauh ke Eropa. Pasalnya nih di Bekasi, Jawa Barat ternyata ada salju, pemirsa. Ya, saya pernah kesini nih Yasmin ya, bahkan dinginnya salju di Bekasi ini mencapai minus 10 derajat Celcius. Sambut tahun baru 2024 dengan sensasi bermain salju bersama keluarga, bisa Anda rasakan di First Snow World International yang berada di kawasan Revo Mall, Bekasi Selatan. Tempat ini menjadi destinasi menarik yang mengusung konsep liburan salju ala Eropa dengan suhu minus 10 derajat. Pengunjung tidak hanya dapat merasakan dinginnya salju, di dalamnya pun tak kalah menarik karena banyak patung-patung dan rumah ukiran dari es yang dimanfaatkan pengunjung untuk bersuah foto. Tak hanya itu, bagi yang senang berpetualang, tersedia juga perosotan di atas es yang menambah keseruan pengalaman bermain di wahana salju berkapasitas 200 pengunjung ini. Nah, pemirsa, inilah wahana salju yang saya bilang tadi di awal yang berada di Bekasi. Yang memang ini tuh bersuhu 10 derajat, pemirsa. Ini benar dingin banget. Saya sesuatu di sini ada serodotan dan juga saya habis masuk ke rumah-rumah salju seperti ini. Seru banget. Para pengunjung yang datang pun sangat antusias untuk bermain es salju di tengah kota Bekasi yang suasananya seperti di Eropa ini. Ya kebetulan dekat rumah Mbak, terus karena kalau mau keluar kota kan macet, jadi kita prefer lebih ke sini aja dekat rumah. Gitu aja. Yang kayak salju-salju gini apa karena lagi Natal gitu ya? Biar kayak dulu asli gitu bawaannya gimana? Iya, karena kan sekarang temanya lagi Christmas, jadi kita pilih yang sesuai tema liburannya anak-anak aja. Lagi belum pernah ke sini, belum pernah ke luar negeri juga, jadi daripada ke luar negeri mending ke sini lebih murah. Harga tiket untuk masuk ke wahana ini pun tidak mahal. Pengunjung hanya cukup merogoh kocek Rp80.000 saja, sudah bisa menikmati semua yang ada di dalamnya. Masih tentang wisata nih pemirsa, berwisata sambil menguji nyali terbang di atas ketinggian punya sensasi yang berbeda. Ya, seperti para motor yang ada di Pantai Cimpago, Kota Padang berikut ini. Terbang layang kali ini tidak perlu jauh-jauh ke atas bukit, cukup naik dari pinggir pantai saja. Olahraga ekstrim para motor ini dapat dinikmati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Cimpago, Kota Padang. Wisatawan yang berkunjung bisa mencoba sensasi terbang di atas ketinggian, menikmati sunset di Pantai Cimpago, Kota Padang. Dengan tarif Rp150.000 saja, Anda sudah bisa terbang di atas Pantai Cimpago, menikmati skala kecil Kota Padang dari ketinggian. Banget, amazing. Rasanya seperti apa tadi terbang? Nggak bisa diutarakan dengan kata-kata, yang penting enak banget. Terbang dengan parasut bermesin pendorong jadi olahraga paling aman didampingi instruktur berpengalaman. Terbang layang juga jadi daya tarik wisatawan menikmati libur panjang Natal dan Tahun Baru. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menggelar acara Malam Muda-Mudi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Beragam hiburan dan juga pertunjukan disuguhkan untuk menyambut malam pergantian Tahun Baru. Gemerlap pesta kembang api, drone, video mapping, dan water mist memeriahkan detik pergantian tahun di kawasan Bundaran HI semalam. Hiburan musik, parade kendaraan hias, hingga bazar UMKM juga semakin meramaikan suasana malam Tahun Baru. Warga pun antusias menikmati momen sekali setahun ini.
Jalan Sudirman, Tamrin, dan kawasan Monas ditutup sejak Minggu malam pukul 19 hingga dini hari tadi pukul 1. Ribuan personel polisi juga dikerahkan untuk mengamankan acara semalam. Pemirsa, malam pergantian tahun dirayakan dengan meriah di sejumlah daerah. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca perayaan tahun baru, kami sudah terhubung dengan rekan Elsia Casey di Bundaran HI Jakarta dan juga Gali Wisma di Malioboro, Yogyakarta. Ya, kita ke Elsia di Jakarta terlebih dahulu. Nih Elsia, bisa Anda ceritakan bagaimana nih suasana di Bundaran HI usai tahun baruan tadi dan apakah sudah dibersihkan dan apakah sudah dibuka nih jalannya pagi ini? Iya, Bremana dan juga Yasmin, memang Bundaran HI masih menjadi salah satu titik favorit bagi warga DKI Jakarta untuk menghabiskan waktu pergantian akhir tahun. Dan pasca pergantian akhir tahun atau perayaan tahun baru 2024 ini, memang menurut pantauan kami kondisi jalan di Bundaran HI ini sudah bersih dari sampah-sampah yang tadi malam memang banyak berserakan, baik itu sampah plastik, sampah air mineral, maupun sampah koran-koran bekas yang digunakan sebagai alas. Dan memang menurut pantauan kami sejak pukul 1 dini hari, pihak Dinas Kebersihan DKI Jakarta telah mengerahkan ribuan petugas untuk membersihkan daerah sekitar Sudirman, Bundaran HI sampai dengan Monas. Dan kami juga melihat memang banyak mobil-mobil truk sampah yang terus mengangkut-ngangkut sampah, dan diperkirakan memang ada belasan ton sampah yang menjadi sisa dari perayaan tahun baru di sekitar Bundaran HI, Monas dan juga Sudirman ini. Dan seperti Anda dapat saksikan di belakang saya juga masih terus berlanjut proses untuk penurunan maupun pembenahan dari panggung-panggung yang tadi malam digunakan sebagai panggung hiburan. Kami juga melihat memang masih terdapat beberapa mobil angkutan barang dan juga petugas yang terus berlalu lalang selama melakukan proses penurunan rigging dan juga stage dan lain-lain. Kami menghimbau bagi para pengguna jalan untuk berhati-hati karena memang masih terdapat beberapa mobil dan juga petugas yang terus berlalu lalang. Sementara itu tadi malam memang diberlakukan Car Free Night sejak pukul 19 hingga pukul 1 dini hari. Setelah pukul 1 dini hari memang arus lalu lintas di sekitar Bundaran HI sudah dibuka kembali normal untuk para kendaraan. Dan seperti Anda juga dapat saksikan di belakang saya, arus lalu lintas saat ini terpantau memang lancar dan beberapa kendaraan juga sudah berlalu lintas seperti biasanya. Bahkan transportasi publik seperti Transjakarta juga sudah beroperasi normal. Kami juga melihat di hari pertama tahun 2024 ini warga juga sudah kembali berolahraga. Demikian kembali kepada Anda, Bremana dan juga Yasmin. Baik Elsia, terima kasih. Kini kita beralih ke Gali yang berada di Malioboro, Yogyakarta. Gali, selamat pagi. Seperti apa suasana pasca perayaan malam tahun baru di sana? Baik, terima kasih Elsen. Ya pemirsa, saat ini pagi ini saya sudah berada di kawasan Malioboro setelah gegap gempita perayaan tahun baru malam. Ribuan wisatawan lokal maupun luar daerah yang merayakan tahun baru di Yogyakarta begitu banyaknya meriah. Untuk pagi ini di sepanjang Malioboro masih terpantau sepi ya, belum begitu banyak pengunjung. Nah, begitupun juga arus lalu lintas itu juga masih terlihat ramai lancar. Namun demikian, untuk perayaan tahun baru siang ini diperkirakan juga masih akan banyak pengunjung yang akan datang di sepanjang Malioboro ini, karena mengingat pengunjung itu bisa dikatakan belum ke Jogja jika belum ke Malioboro. Dan untuk teras Malioboro 1-2 pun juga masih banyak pedagang yang juga masih menjajakan pedagangnya untuk para wisatawan yang akan membeli souvenir oleh-oleh khas Yogyakarta. Untuk pagi ini tampak belum begitu banyak wisatawan, Mas. Namun ada beberapa juga para wisatawan yang hanya duduk bersantai ataupun menikmati suasana pagi dengan berolahraga ataupun berjalan santai di sepanjang Malioboro ini. Gali, kalau setiap malam tahun baru, terutama di Malioboro kan selalu ramai dan tentunya sampah ini menjadi masalah yang selalu terjadi di setiap tahun. Nah, kalau untuk pagi ini apakah sudah dibersihkan nih sampahnya, Gali? Baik, Lesen, ya, untuk saat
tadi saya sampai di lokasi, saya lihat itu di sepanjang Malioboro ini sudah tampak bersih dibersihkan oleh para petugas kebersihan, namun ada juga sedikit ini beberapa tim dari petugas pembatas jalan yang semalam digunakan untuk perayaan tahun baru ini. Masih ada beberapa petugas yang masih mengangkuti pembatas jalan ya, bisa kita lihat di layar kaca. Saya tunjukkan ini adalah salah satu petugas yang tampak sedang mengangkut beberapa pembatas jalan yang semalam digunakan untuk membatas atau menutup jalan di sepanjang Malioboro ini saat perayaan malam tahun baru. Untuk suasana bisa dilihat masih begitu sepi ya, belum begitu banyak pengunjung karena di Malioboro ini biasanya ramai pengunjung saat sore menjelang petang, Elsa. Baik. Ya, baik, terima kasih Else Casey dari Bundaran HI dan juga rekan Gali Wisma dari Malioboro melaporkan suasana pasca malam tahun baru di Jogja dan juga Jakarta. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Anyus pagi hari ini. Akhir kata saya Yasmina Tania. Dan saya Breman Atenaya undur diri. Terima kasih, selamat pagi, selamat tahun baru dan sampai jumpa.